Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini diadakan secara online ya. Yuk ajak teman-teman yang lain buat ikut sekolah minggu bareng kita. Jangan lupa minta didampingin orang tua ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar kakak yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat cinta kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dari tadi malam sampai pada hari ini Tuhan, Kau masih menyertai kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan, kiranya Engkau yang berotoritas dari awal sampai pertengahan dan berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah hanya di dalam nama-Mu, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, begitu adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Nah, kita akan bernyanyi. Ada satu sobatku. Jadi nanti adik-adik ikuti gerakan kakak-kakak ya. Oke? Oke. Musik.
tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Lingkup Pikku. Shalom. Hehe, kaget gak? Ya, enggak ya. Ya udah deh, enggak pulang. Tapi bohong, ya. Jadi ada yang super. Pertama-tama, udah tahu kan suara siapa nih yang ngomong? Hah? Belum tahu? Wah, parah. Bukan kamu. Temenmu tuh loh yang masih belum tahu katanya. Ya udah deh, kenalan. Ini suaranya Kak Misel. Kak siapa? Hah? Kok Kak Andi? Kak Andi kan cowok. Yang keras dong makannya jawabnya. Gak denger aku nih. Yes, bener. Kak Misel. Nah, hari ini spesial. Kak Misel mau cerita yang penting. Aduh, sampai ke pol dalam sejarah kita sebagai orang Kristen. Sebelumnya, aku mau tanya nih.
Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Memperingati hari apa kita ini? Kan kemarin Paskah udah tuh. Kebangkitan Yesus juga udah. Terus kemarin kenaikan Yesus udah. Kurang satu lagi nih biar jadi paket lengkap. Wih, pinter tuh teman kalian. Yes, kita memperingati hari Pentakosta. Ada yang tahu nggak? Pentakosta itu hari apa? Ada kejadian apa sih pas hari itu? Sepenting apa sih? Kok sampai diperingatin orang-orang Kristen di seluruh dunia? Sebenarnya kalian udah pada tahu semua sih. Tapi Kak Michelle mau jelasin lagi ya. Soalnya peristiwa ini penting banget. Nget. Gak kalah penting sama cerita-cerita firman Tuhan lainnya. Oke? Jadi sekarang coba deh yang bisa baca dan yang punya Alkitab, punya semua dong pastinya. Coba diambil Alkitabnya sambil dibuka di Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru setelah Yohanes. Ayo coba cepetan. Kakak tunggu nih ya. 10 detik ya kakak hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke? Udah dapat semua? Belum? Ya udah di pause dulu videonya, nanti di setel lagi. Karena kepanjangan, kakak gak mau baca semua, nanti kelamaan. Tapi kakak mau ceritain sedikit aja yang kakak tahu, biar kita sama-sama paham. Kita kan sama-sama belajar nih. Nah, ceritanya nih, pada hari itu tuh, ada sekerumunan orang banyak banget lagi ngumpul nih ceritanya. Di suatu rumah. Tiba-tiba, pas santuy-santuy, pas ngumpul-ngumpul, ada tiupan angin kenceng banget. Kayak gini. Kayak gitu. Dan sesudah itu, langsung setelah tiupan angin tuh mereka langsung ngomong sendiri, langsung berkata-kata pakai bahasa yang mereka gak ngerti. Jadi mereka ngomong tanpa disadari nih, mereka ya ngomong sendiri aja gitu dan mereka gak ngerti. Dan mereka gak bisa berhenti juga gitu. Nah, di antara orang-orang banyak itu tuh, tiba-tiba dia nyetuk keheranan, bingung gitu. Kok para rasul ngomong bahasa kita ya? Bukannya mereka orang Galilea? Setauku nih, orang Galilea tuh pada gak ngerti bahasa kita deh. Apalagi kita dengernya mereka berkata-kata perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Bayangan aja gini deh sekarang ya. Kalian bayangin nih, kalian bayangin nih. Di dekat kalian, di sebelah kalian, tiba-tiba ada bule nih. Bule Belanda contohnya. Lagi nyanyi pujian, lagi nyanyi lagu-lagu, tapi pakai bahasa Jawa. Tapi bulenya gak ngerti mereka nyanyi apa. Nah sama kayak gitu. Heran kan kalian lihat bule nyanyi bahasa Jawa? Nah tapi di antara mereka yang heran-heran itu ada juga ternyata yang malah nyinyir, ngegibah di pojokan tuh. Paling-paling mereka lagi mabuk anggur kali, gitu katanya. Tapi gak mungkin kan, mana ada orang mabuk tapi mempermuliakan nama Tuhan kayak gitu, ya enggak? Nah, selesai. Gitu aja deh ceritanya, simpel kan? Tapi kakak mau tanya nih, sebelum kakak akhiri. Kependekan nanti kalau kakak akhiri sekarang. Kakak mau tanya nih, menurut kalian penting gak sih Roh Kudus tuh? Menurut kakak sih penting banget. Bayangin nih ya sekarang, para murid waktu itu tuh lagi jadi buronan, lagi diincer sama banyak orang, lagi pengen dibunuh sama banyak orang karena mereka dianggap menyebarkan aliran sesat. Jadi mereka kalau mau ibadah harus bikin kayak komsel gitu, berkumpulan kecil-kecil di rumah-rumah, harus diem-diem ibadahnya karena mereka takut dibunuh. Tapi sejak Roh Kudus hadir, kalau kalian baca nih Alkitab sampai habis, kalian akan nemuin mereka jadi berani keluar rumah. Bahkan gak cuma keluar rumah, mereka berani memberitakan firman Tuhan di jalan-jalan ke semua orang yang mereka ketemu di jalan, di pinggir jalan. Gila gak? Kak misal aja mau ngajar firman Tuhan ke kalian, kadang-kadang masih dredeg. Mereka malah berani. Terus apa lagi? Kalau kalian baca sampai habis di kitab itu ya, kalian juga bisa nemu
Kalau para murid setelah dijamah Roh Kudus, mereka jadi bisa bikin mujizat. Sama kayak dulu waktu Yesus belum diangkat ke surga. Tapi bukan berarti mereka jadi Tuhan ya. Beda nih. Contohnya, Petrus bisa membangkitkan orang mati. Terus apa lagi? Banyak sih, banyak banget. Sampai ada cerita dalam satu hari waktu mereka memberitakan firman Tuhan, yang tobat bisa sampai 3.000 orang minta dibaptis semua. Keren kan? Nah, pertanyaannya lagi, terus Kak, Roh Kudus masih bisa gak sih Kak kerja kayak gitu di zaman sekarang ini? Kerja kayak para rasul gitu, membuat orang bisa bikin mujizat, tapi di zaman sekarang bisa banget. Mau tahu buktinya? Oke, simak baik-baik ya video setelah ini. Kak Misal mau kasih kalian bukti bahwa Roh Kudus yang bekerja pada murid Yesus 2000 tahun yang lalu tetap sama bahkan sampai masa sekarang. Oke? Lihat ya videonya ya. Pastor, this lady was in a car accident 3 years ago. Terkena yaitu kecelakaan 3 tahun yang lalu, kecelakaan mobil. Her leg was broken in 4 places. Kakinya patah 4, 2 operations. 2 kali dioperasi. She could only walk like this. Berjalannya seperti itu tadi. She couldn't move her knees. Dia tidak bisa menggerakkan lututnya. Tonight, Malam ini Jesus healed her. Yesus menyembuhkan dia. She can run. Dia bisa lari. Lari sekarang ibu. Come on. Pardon? Dulu ndak bisa sujud. Sekarang saya bisa sujud. Dulu aku ndak bisa sujud, sudah ndak bisa sujud. Tapi sekarang aku bisa sujud. She cannot kneel before, but now she can kneel and worship the Lord. Stand up. Sekarang berdiri. Pick up your legs. Up. Hallelujah. Nah, kayak gitu adik-adik. Kuasa Tuhan itu masih sama besarnya sampai sekarang. Jadi Kak, kalau misalnya nih aku sakit, bisa dong disembuhin sama Tuhan. Bisa banget lah. Gak cuma sakit bahkan. Dalam hal sederhana pun, kalau kalian berdoa dan minta Roh Kudus sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Contohnya nih, besok kan ada ujian. Udah belajar, tapi gak masuk-masuk, gak apal-apal. Atau besok kalian ada ujian, tapi salah belajar. Pernah nggak? Kalau kakak pernah sih, sering. Terus kalian berdoa deh sama Tuhan. Terus Tuhan tolong. Tiba-tiba pas rapot dibagi, kalian dapat bagus. Pasti pernah gitu kan? Kalau yang belum pernah, pasti akan merasakan deh. Percaya sama kakak. Indahnya kehidupan sekolah bersama Tuhan. Nah, maka dari itu, kakak-kakak kan juga udah sering bilang kalau kita harus sering-sering doa sama Tuhan. Kenapa sih kita harus sering doa sama Tuhan? Karena jawabannya di Nahum 1 ayat 7. Karena Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi ada rumus nih. Jadi lebih sering doa sama dengan lebih dikenal sama Tuhan plus lebih kenal Tuhan. Oke? Siap semuanya? Mantul. Udah adik, gitu aja cerita hari ini. Kalau gitu, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kakak tunggu sampai semuanya siap berdoa. Ayo, masih ada yang belum merem. Kalian lihat gak? Di HP dan laptop kalian tuh ada lubang kamera. Kakak ngintip loh dari situ. Jangan bilang kakak gak bisa lihat kalian dari sini ya. Hati-hati kalian. Yuk doa, lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengutus Roh Kudus Tuhan agar dapat diam di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut akan Tuhan, dan hidup kami dapat memberkati banyak orang, dapat mempermuliakan nama Tuhan seperti para rasul. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan sekolah kami, untuk kesehatan kami di masa pandemi ini, dan berdoa juga untuk sekolah kami
untuk orang tua kami, pekerjaan mereka. Engkau tolong memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak kami yang telah melayani kami, supaya Tuhan juga menyediakan berkat yang sama bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang menyatakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat selesai ibadah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan di mana kami ibadah Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa. Ucap syukur, haleluya, amin.